Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut pelajaran fisika. Yang bab kemarin kita bab 2 tentang gerak. Sekarang kita bicara bab 3 tentang gerak dan hukum Newton, ya. Tentang gerak dan hukum Newton. Di dalam hukum Newton itu ada 3. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Ada juga disebut dengan dinamika 1 dan dinamika 2. Dinamika adalah tanpa gesekan dan dinamika 2 dengan gesekan. Gaya satuannya adalah Newton. Ada 2 gaya, yaitu gaya gravitasi atau gaya berat, gaya sentuh atau tegangan tali, gaya normal, dan gaya gesekan. Tentang gaya disebut dengan resultan gaya, yang mana resultan gaya itu ada hubungannya dengan kesetimbangan atau GLBB. GLBB apa itu? Adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, ada juga interaksi gaya dengan kontak langsung dan jarak jauh, yang disebut dengan medan gaya. Medan gaya atau interaksi yang terjadi di alam ada 4. 1. Gaya gravitasi, yaitu antara benda dan bermassa. 2. Gaya elektromagnetik, antara benda bermuatan. 3. Gaya kuat, antara partikel subatomic. Dan gaya lemah, proses peluruan radioaktif. Aplikasi tentang gaya. Gaya dilambangkan dengan huruf F, yang mana rumusnya adalah M sama dengan M kali A. A adalah gravitasi atau percepatan, F adalah gaya dilambangkan dengan huruf W, dan M adalah massa yang satuannya kilogram. Jadi gaya sama dengan massa berbanding lurus dengan percepatan. Satuan gaya adalah Newton. Untuk rumus-rumus gaya ini, hukum Newton 1, rumusnya adalah F sama dengan 0. Hukum Newton 1 sama disebut dengan hukum kelembaman. Hukum kelembaman. Menurut hukum Newton 1, setiap benda memiliki sifat iners atau lembam. Artinya, bila tidak ada gangguan dari luar, benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya diam atau bergerak. Dengan demikian, hukum Newton pertama dapat kita rumuskan sebagai berikut. F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Dalam kerangka inersial, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan atau jumlah hasil gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Itu untuk hukum Newton 1. Bagaimana dengan massa kelembaman? Massa kelembaman adalah sistem inersial.
Jika pengaruh dari luar tidak dapat diabaikan, seberapa jauh sebuah benda mampu mempertahankan sifat kelembamannya, yaitu massa dengan satuan skalaar. Satuannya SI adalah kilogram. Oke. Sekarang hukum Newton 2. Hukum Newton 2, percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga F sama dengan M kali A. Satuan gaya adalah Newton. F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Massa satuannya kilogram dan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Aplikasi kedua hukum Newton itu adalah di contoh soal. Namanya sebuah balok bermassa 5 kg bergerak ke atas dengan kecepatan awal P0 pada bidang miring dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal. Oleh karena koefisien gesekan antara balok dan bidang miring kecil, yaitu sebesar 0,15, maka setelah naik ke atas, balok tersebut turun kembali dan sampai di tempat semula dengan kecepatan sebesar 7,66 meter per sekon. Tentukan kecepatan awalnya dalam kurung P0. Jawab, massa adalah 5 kg. P1 sama dengan 0. P2 sama dengan 7,66 meter per sekon. Untuk sudut kita bacanya dengan mu 0, yaitu 0,15. Sehingga didapat kecepatan awal tersebut adalah P0 sama dengan P1, yaitu apa? 5 kg dikali dengan besar sudut. Tuh hasilnya kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Bu hanya menjelaskan saja. Oke. Sekarang kita kembali ke sebelum ke hukum Newton 3 ada pertanyaan? Kasih kesempatan untuk nanya. Siapa yang mau nanya silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu harap Ibu anggap berarti udah paham semua. Oke. Ibu lanjut ke hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua sama dan berlawanan arah dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua pada benda pertama. Yang mana rumusnya adalah F12 sama dengan min F21. Artinya apa? F aksi sama dengan min F reaksi ya. Di sini ada gambar, kalian pelajarin ada F1, F2 sampai ke F6 ya. Itu merupakan gaya-gaya semua. Contohnya, jika kita memukul atau menarik sebuah benda atau orang, maka benda itu atau orang itu akan memukul atau menarik kita balik. Nah, di situ ada interaksi, ada aksi dan ada reaksi. Sehingga ketika orang itu memukul atau menarik, kita balik lagi, sehingga dikatakan situ ada min F aksi. Ya. Tuh,
selanjutnya di sini contoh soal kalian kerjakan sendiri nanti di rumah, kumpulin untuk minggu depan. Jadi penjelasan Ibu sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.